Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Humaira dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah studi kasus dari filsafat ilmu. Oke, baik, mari kita bahas dari sisi filsafat ilmu. Filsafat ilmu terkadang menjadi alat penting di dalam memahami dan juga menjernihkan persoalan ini. Ia tidak hanya menawarkan kerangka berpikir secara rasional, tetapi juga mengajak kita untuk menyelami asal-usul pengetahuan, cara kita membedakan kebenaran, dan juga bagaimana nilai serta etika membentuk setiap tindakan manusia. Dari sudut pandang epistemologi, tampak jelas adanya dua sistem pengetahuan yang berbeda. Di satu sisi, dokter berangkat dari epistemologi empiris, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan juga pembuktian ilmiah. Keabsahan pengobatan, menurutnya, ditentukan oleh data dan hasil penelitian yang berulang dan juga objektif. Tetapi di sisi lain, para pasien di desa ini mengandalkan epistemologi secara religius, yang lebih bersandar kepada iman, tradisi keagamaan, dan juga pengalaman spiritual. Mereka ini tidak serta-merta menolak ilmu, tetapi memiliki cara yang berbeda di dalam menerima dan juga memverifikasi pengetahuan. Metodologi yang digunakan oleh kedua pihak pun menjadi berbeda. Ilmu kedokteran bergerak melalui langkah-langkah sistematis yang ketat, mulai dari perumusan hipotesis, pengujian, hingga generalisasi. Sementara itu, di dalam tradisi keagamaan mereka, metode yang digunakan lebih banyak bersifat interpretatif dan juga normatif, seperti penafsiran kitab suci, pendapat dari tokoh-tokoh agama, dan juga nilai-nilai yang diwariskan secara turun-menurun. Ketika seorang pasien menolak vaksin ini karena mendengar ceramah bahwa zat di dalam vaksin ini tidak halal, ia sesungguhnya sedang mengikuti metodologi kultural dan religius yang ia anggap ini sahih. Nah, dari sini timbul pertanyaan penting. Siapa yang berhak menentukan kebenaran? Di dalam sains, kebenaran ini dianggap berasal dari fakta dan juga data yang dapat diuji. Tetapi di dalam agama, kebenaran bersumber dari Tuhan dan juga wahyunya. Kedua sistem ini tidak selalu bertentangan, tetapi seringkali berjalan di rel yang berbeda. Para dokter merasa bahwa menolak pengobatan adalah bentuk irasionalitas, sementara pasien ini merasa bahwa menerima pengobatan tertentu bisa mengganggu ketundukan mereka kepada Tuhannya. Nah, disinilah pentingnya kesadaran akan pluralitas sumber kebenaran. Tidak ada satu sistem pengetahuan yang dapat mengklaim kebenaran mutlak dalam semua konteks sosial dan juga budaya. Ontologi juga memainkan peran di dalam konteks ini. Apa itu penyakit? Bagi ilmu medis, penyakit adalah disfungsi tubuh yang bisa dijelaskan secara biologis. Tetapi bagi orang yang religius, penyakit ini bisa memiliki makna yang spiritual, seperti ujian, teguran, ataupun sarana penghapus dosa-dosa yang sudah mereka lakukan. Maka dari sini tidak heran jika sebagian pasien menolak obat bukan karena tidak percaya, tetapi karena mereka ingin menyikapi penyakit dengan sabar dan juga pasrah kepada takdir sang ilahi. Hal ini tidak berarti bagi mereka menolak akal, tetapi lebih kepada perbedaan di dalam memahami makna yang realitas. Tetapi pada akhirnya, ilmu pengetahuan tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai aksiologi. Disinilah dokter ini harus bertanya kepada dirinya sendiri, apakah tugas utamanya hanya menyembuhkan secara medis atau juga menjunjung martabat dan pilihan hidup sang pasien. Apakah memaksa pasien untuk menerima pengobatan yang mereka tolak adalah tindakan etis, meski secara medis benar? Di dalam dunia kedokteran, prinsip otonomi pasien, kebaikan, dan tidak membahayakan menjadi
pijakan sebuah etika. Dokter ini harus menghormati pilihan pasien sambil tetap menjelaskan edukasi dan juga dialog secara terbuka. Etika secara deontologis mengajarkan bahwa dokter ini wajib memberi informasi dan tidak boleh menyembunyikan fakta. Bahkan, jika pasien akhirnya menolak, etika teologis mengingatkan bahwa keputusan medis harus mempertimbangkan dampaknya, baik untuk individu maupun juga masyarakat. Misalnya, menolak vaksinasi bukan hanya berdampak bagi pasien itu sendiri, tetapi bisa juga beresiko terhadap orang lain melalui penyebaran penyakit. Filsafat ilmu ini tidak memaksakan jawaban secara tunggal, tetapi menawarkan kesadaran bahwa realitas selalu kompleks dan interaktif. Dalam kasus ini, dokter ini tidak hanya bersandar kepada kebenaran ilmiah, tetapi ia juga harus menjadi jembatan yang menghubungkan antara ilmu dan juga iman, pengetahuan dan nilai-nilai lokal. Ia harus mampu menjadi komunikator yang bijak, bukan hanya teknisi kesehatan. Dengan pendekatan yang secara reflektif dan juga humanistik, dokter bisa menjelaskan bahwa pengobatan adalah bagian dari sebuah ikhtiar, bukan pengganti iman. Bahwa sains bukan tandingan agama, tetapi sarana untuk mewujudkan tujuan agama itu tersendiri, untuk menjaga jiwa, kesehatan, dan juga kesejahteraan manusia. Filsafat ilmu tidak sekedar teori yang secara abstrak, tetapi juga kunci untuk membangun sebuah dialog dan kedamaian di tengah masyarakat yang plural. Baik, mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan yang sudah disampaikan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.